sobat semuanya, kita masih bersama dengan Pak Lurah Sigit. Mungkin ini adalah video pamungkas dari rangkaian silaturahmi saya di rumahnya beliau. Jadi di sini di edisi terakhir ini saya ingin membahas juga nanti tentang Yoni menurut dari pengalamannya Pak Lurah Sigit. Oh ya Pak, saya mau bertanya ini. Pak Lurah, kira-kira kalau berbicara tentang Yoni, menurut pandangan sendiri ini untuk pandangannya seperti apa Pak? Yoninya pusaka. Yoni itu sebenarnya adalah sesuatu yang terkandung di dalam doa seorang empu sebelum pusaka itu dibuat. Gitu ya. Dia melalui proses istilahnya sembahyang berdoa, seorang empu akan melanjutkan doa-doa tertentu sesuai dengan maksud. Dia akan membuat sebuah keris dengan dapur dan pamor apa yang akan dia buat. Jadi sama halnya sebetulnya Yoni adalah sesuatu yang tidak nampak berupa doa yang memang datangnya dari Sang Hyang Widi yang Maha Kuasa melalui sebuah pusaka yang memang sudah dibuat oleh seorang empu. Karena seorang empu pasti jauh dari hal yang kurang baik. Semua empu ibaratnya adalah sebuah seorang pemuka agama yang hafal dengan tata cara berdoa maupun tata cara untuk menghentikan kita menghadap Sang Hyang Widi pada waktu itu. Nah, bedanya sekarang kan kalau kita mungkin ada perbedaan itu tentang keyakinan, tapi semuanya pun sama saja. Seperti halnya misalkan kita punya peninggalan yang memang dipercaya dulu punya sejarah yang bagus tentang perjuangan seorang pendahulu kita dalam mengarungi sebuah kehidupan. Sama dengan halnya dengan keris dengan dapur tertentu, dengan pamor tertentu. Memang dulu seorang empu mendoakan agar pemilik daripada keris yang sekarang ini melalui Sang Hyang Widi bisa tercapai tujuan apa yang dimaksud. Gitu aja. Dan kita memang tidak boleh berkata syirik ataupun menduakan musuh menduakan Sang Hyang yang kuasa, karena bagaimanapun juga segala sesuatu memang datangnya dari Tuhan melalui srono, istilahnya lantaran keris yang dicipta oleh empu tadi. Jadi jangan sampai kita syirik, jangan sampai kita salah niat seperti itu. Betul, ya. Tapi kalau untuk Yoni sendiri atau Tuah sendiri itu memang betul sama dengan Pak Lurah, setuju ya? Memang kalau untuk Yoni dan Tuah itu memang betul-betul ada. Ya, ada. Karena apa? Karena pusaka sendiri nih sobat, ini adalah dia ibaratnya adalah sebuah doa yang berwujud. Ya. Kalau doa itu kan nggak ada wujudnya. Nah, kalau di dalam leluhur kita, bentuk dari doa itu salah satunya adalah dengan menciptakannya sebuah pusaka. Itu seperti itu, Pak. Nah, Pak Lurah sendiri pernah nggak merasakan sendiri tuah dari pusaka-pusaka yang panjenengan ageng? Saya memang merasakan tuah pusaka yang saya miliki, cuma memang itu secara khalayak secara umum belum bisa kami ceritakan karena kecuali misalkan konsultasi pribadi gitu bisa saya ceritakan detail ya. Karena untuk apa ya? Ini kan memang berhubungan dengan spiritual, gitu Bang ya. Jadi kalau kita berbicara itu apa ya? Kayak masih ada ditabuhkan gitu Bang. Tapi kalau kalian katakanlah ini berkunjung ke rumahnya Pak Lurah Sigit, bertanya Pak, kira-kira ada ini nggak pernah mempunyai pengalaman tentang Yoni pusaka? Insya Allah Pak Lurah Sigit juga berkenan untuk bercerita gitu nih, secara ini face to face gitu, secara empat mata. Jadi biar tidak menjadi konsumsi publik. Karena apa? Karena ini menyangkut pada ini rahasia pribadi dan juga spiritual masing-masing orang. Seperti itu. Pak Lurah, panjenengan memegang pusaka apa ini Pak dari tadi kok? Iya, ini termasuk
salah satu pusaka yang istilahnya pertama, yang kedua saya koleksi. Yang kedua ya, banyak yang koleksi. Ya, ini adalah pamor Junjung Derajat. Junjung Derajat. Dengan dapurnya jalak dinding. Oh, ini Pak ya? Iya, kemudian tanggungnya Mataram HB. Mataram HB. Mataram HB. Wow, keren sekali. Besinya bagus dan memang terawat betul, dan memang ini dulu punyanya kolektor Kediri kalau nggak salah. Iya. Iya. Berarti ini boleh dibilang pusaka awal-awal Pak Lurah Sigit ini iya, mengkoleksi pusaka, gitu ya? Iya. Kalau yang dapur pertama apa Pak tadi? Tadi saya dulu memiliki itu dapurnya Jalak Ngore. Oh, Jalak Ngore. Pamor Bonang Rinenteng. Bonang Rinenteng itu adalah keris pertama yang dikoleksi oleh Pak Lurah Sigit, dan keris yang kedua ini sobat. Ini berdapur ini. Ini Pak ya, sertifikatnya. Jalak dinding, pamornya Junjung Derajat. Coba kita akan melihat kerisnya seperti apa. Monggo Pak, bisa di oh saya. Iya. Oh, amin. Iya. Keren sekali sobat. Nah, untuk warangkanya sendiri ini model dari Branggah Yogyakarta. Ini adalah Branggah. Kalau ladrang itu untuk sebutan dari Surakarta atau Sulu. Nah, kalau untuk di Jogja itu sebutannya adalah Branggah. Coba kita akan melihat dari isi kerisnya seperti apa. Boleh Pak ya? Monggo. Luar biasa sekali sobat. Sobat, kalau yang ini saya mencium wangi, tapi bukan wangi minyak. Kayaknya ini wangi besi. Betul nggak Pak? Betul. Nah, ini kan. Karena saya juga sendiri punya di rumah. Dan itu belum pernah saya review sama sekali. Itu saya masukkan di almari saya. Gitu maksudnya. Nah, ini sobat. Ini coba kalian perhatikan ini. Keren sekali sobat. Asik loh ini. Pak, kalau ini menurut panjenengan maksudnya di pamor Junjung Derajat, bukan ujung gunung atau pandito bolo pandito, bukan ya? Jadi istilahnya menamai pusaka itu seperti ujung gunung, ada pandito bolo pandito, rojo bolo rojo, itu sebenarnya seperti kesemuanya itu masuk dalam pamor Junjung Derajat. Ibaratnya itu Honda itu ya. Nah, itu ada merek Revo, ada merek Vario. Oh, gitu. Jadi semuanya bilang untuk sesepuh ya seperti ini ya Junjung Derajat. Oh, gitu nggih Pak ya. Ini menurut dari Pak Sigit seperti itu. Jadi rojo bolo rojo, pandito bolo pandito, ujung gunung itu masuk kategori Junjung Derajat. Itu seperti itu sobat semuanya. Sama seperti yang disebutkan, kayak ini adalah merek pabrik apa, tapi dia mempunyai turunan-turunan dari yang lainnya, seperti itu nih. Asik sobat. Dan ini kalau boleh saya bilang nih, untuk pamornya sendiri dia ini lembut banget, tapi tertata rapi sobat. Nah, seperti ini. Empu utama yang bikin masih seperti itu. Empu dalam keraton. Ya, empu itu kan ada cantrik sama empu utama. Oh iya. Biasanya kalau yang bikin empu utama itu susunannya pasti rapi gitu ya. Saya suka sekali dengan wanginya ini. Saya punya seorang teman di Sulu sobat semuanya. Jadi dia bilangnya seperti ini, Bang, kalau sampean pengen pusaka sama dia menyatu dengan sampean, maka pusaka yang sampean pegang, yang sampean yakini ini akan menjadi sebuah ageman pribadi, hiruplah pusakanya. Katanya seperti itu Pak. Ini entah benar apa enggak tahu, tapi beliau seperti itu. Dia kayak ini loh, wanginya ini dihirup, dia disatukan dengan badan kita sendiri. Katanya yang seperti itu ini kalau di dalam bahasa Jawa itu mandi gitu Pak. Kalau Pak Lurah sendiri pernah nggak ini mengalami hal seperti ini? Kalau saya itu sebenarnya tidak lepas daripada yakin. Iya. Pertama harus yakin. Gitu. Karena kalau kita sudah nggak yakin, ya, itu akan menjadi sebuah istilahnya sebuah
perilaku yang menjadi sia-sia. Sia-sia. Gitu. Nggih bener sekali. Harus yakin bahwasanya piandelmu ingkang mitulungi kowe. Piandelmu ingkang mitulungi kowe. Jadi kita yakin ya bahwasanya ini yoninya sudah ikut saya. Gitu nggih. Iya, jadi doanya sudah ikut saya. Doanya. Jadi tetap yakin bahwasanya segala sesuatu adalah keputusan dari Tuhan. Tetap sobat, jangan sampai salah niat. Meskipun kita memang harus kalau pengen merasakan sebuah yoni dari pusaka, kita harus memang meyakini Pak ya. Iya. Kalau ini memang punya yoni. Tapi untuk semua kekuatannya kita tetap yakinnya pada yang Maha Kuasa. Seperti Pak. Ada ini kata-kata penutup kepada sobat semuanya Pak. Biar ini untuk generasi penerus ini biar suka dengan seni tosan aji itu. Iya. Sebenarnya kita menjadikan sebuah pikiran yang sederhana saja, bahwasanya untuk mencintai budaya yang memang datangnya dari nenek moyang kita yang asli Jawa, kita harus yakin bahwasanya kesemuanya adalah itu baik, tidak ada yang tidak baik. Jadi sama halnya kalau kita misalkan punya keyakinan semisal beragama Islam ya. Kita juga masih melihat bahasanya di Turki sana masih disimpan rambutnya Nabi Muhammad, pakaiannya Nabi Muhammad. Ya memang uri-uri sejarah, bahasanya kita itu punya sejarah seperti ini. Sama dengan di Jawa, misalkan ini memang buatan empu zaman dulu yang memang sejarahnya adalah yang mereka punya sesuatu yang lebih di zamannya pada waktu itu. Makanya tidak salah kalau kita tetap harus memiliki sebuah pusaka yang memang betul tinggal daripada nenek moyang kita. Lalu perlu kita jangan sampai jangan sampai terputus. Seperti itu Nggih. Jadi untuk generasi muda, mari kita bersama-sama untuk mencintai dari karya leluhur kita. Dalam hal ini adalah seni tosan aji. Jangan sampai kalian itu malah takut dengan tosan aji itu sendiri. Gitu Pak. Ya minimal generasi muda sekarang itu kalau kita bisa menggalakkan bahasanya untuk satu generasi muda harus pegang satu pusaka. Itu akan lebih nantinya akan lebih banyak lagi pecinta seni tosan aji kita di masa mendatang. Untuk konsultasi pribadi monggo nanti bisa menghubungi saya di nomor HP saya ya. Bisa saya sampaikan ya. Bisa. Nomor HP saya 081 331 548 399. Nah, atau bisa langsung hubungi Mas Tony. Nanti akan saya ini saja tulis di deskripsi video biar kalian juga kalau ingin berkonsultasi dengan Pak Lurah Sigit bisa ini sharing-sharing, silakan nanti bisa lebih privat gitu seperti itu. Ada lagi yang di Pak atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup, saya kira kita tadi sudah lebih dari 7 ya. Iya, lebih dari 7. Cukup banyak hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang tersampaikan nanti menjadi manfaat atau punya edukasi tersendiri, bahwasanya kita tidak boleh punya wawasan yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi kita tetap bicara sebuah pusaka harus berkacamata berpedoman pada pakem. Oke, ya sangat setuju sekali sobat. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Lurah Sigit ini atas waktunya, karena ini tadi sebenarnya Pak Lurah ini mau ada acara ini sobat, acara negara begini kan. Oke, dari saya cukup sekian sobat semuanya. Mudah-mudahan di edisi video dari yang pertama sampai yang terakhir ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit. Ayo.